Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bencana alam, dan ini merupakan materi dari mata kuliah mitigasi bencana berbasis komunitas. Yang pertama ada vulkanisme. Pengertian dari vulkanisme ini adalah proses geologi yang melibatkan pergerakan magma dari dalam bumi ke permukaan, yang dapat mengakibatkan berbagai fenomena seperti letusan gunung berapi, aliran lava, dan emisi gas yang beracun. Selanjutnya ada faktor-faktor gempa bumi. Yang pertama yaitu tektonik. Pergerakan lempeng tektonik ini yang saling bergesekan, menjauh atau bertumbukan dapat menghasilkan energi yang dilepaskan sebagai gempa. Dan selanjutnya yaitu vulkanik. Gempa ini diakibatkan oleh aktivitas gunung berapi seperti letusan atau runtuhnya kaldera dan dapat menghasilkan gempa bumi. Selanjutnya yaitu amblesan. Penurunan tanah secara tiba-tiba di daerah yang memiliki rongga bawah tanah atau tambang. Selanjutnya ada ledakan. Ledakan bawah tanah seperti ledakan nuklir atau uji coba senjata dapat menghasilkan gempa bumi. Selanjutnya hubungan gempa bumi dengan tsunami dan letusan gunung berapi. Jadi hubungan gempa bumi dan tsunami ini yaitu gempa bumi ini berada di bawah laut, dan ini dapat memicu pergerakan lempeng tektonik yang tiba-tiba dan menyebabkan perpindahan massa air laut yang besar dan menghasilkan tsunami. Dan hubungan gempa bumi dan letusan gunung berapi ini yaitu yang pertama, gempa bumi dapat memicu aktivitas gunung berapi, meningkatkan kemungkinan letusan yang lebih besar dan emisi gas yang beracun. Dan aktivitas gunung berapi ini juga dapat menyebabkan gempa bumi akibat runtuhnya kaldera atau aliran lava. Selanjutnya itu banjir. Jadi pengertian dari banjir yaitu luapan air yang menggenangi daratan secara tidak normal, dan ini biasanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, padangkalan sungai, atau sistem drainase yang tidak memadai. Dan adapun jenis-jenis dari banjir yaitu yang pertama banjir sungai. Ini terjadi ketika debit air sungai melebihi kapasitas sungai, dan ini menyebabkan air meluap ke daratan. Selanjutnya ada banjir hujan. Ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi yang melebihi kapasitas sistem drainase, dan ini menyebabkan genangan air di daerah perkotaan atau dataran rendah. Dan selanjutnya itu ada banjir rob. Banjir ini terjadi akibat kombinasi antara pasang surut air laut dan curah hujan tinggi, dan ini dapat menyebabkan air laut meluap ke daratan di daerah pesisir. Selanjutnya ada banjir bandang. Banjir ini terjadi akibat aliran air yang deras dan tiba-tiba dan biasanya di daerah pegunungan atau lereng curam. Dan selanjutnya ada gempa bumi yang dapat memicu aktivitas gunung berapi. Ini dapat meningkatkan kemungkinan letusan yang lebih besar dan emisi gas yang beracun. Dan aktivitas gunung berapi ini juga dapat menyebabkan gempa bumi akibat runtuhnya kaldera atau aliran lava. Selanjutnya ada tanah longsor. Tanah longsor ini merupakan pergerakan massa tanah secara tiba-tiba ke bawah akibat gravitasi. Dan ini dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, rumah, dan bahkan korban jiwa. Dan adapun faktor-faktor tanah longsor ini yaitu yang pertama ada curah hujan yang tinggi, dan ini dapat meningkatkan kadar air tanah dan melemahkan struktur tanah dan memicu tanah longsor. Dan selanjutnya ada kemiringan lereng. Lahan dengan kemiringan curam lebih rentan terhadap tanah longsor dibandingkan dengan tanah datar. Dan selanjutnya ada penebangan hutan. Penebangan hutan dapat mengurangi vegetasi yang berfungsi sebagai pengikat tanah, dan ini dapat meningkatkan risiko tanah longsor. Selanjutnya ada gempa bumi. Gempa bumi dapat mengguncang tanah dan memicu tanah longsor dan aktivitas manusia. Dan selanjutnya yaitu aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti pembangunan infrastruktur dan pertambangan dapat mengganggu dan ini dapat menjadi akibatnya.